Boleh minta izin peluk mamah ya kak? Boleh dong. Mungkin aku sekarang nggak bakal seberani ini buat bicara di depan umum. Karena dulu tuh aku benar-benar pemalu banget kak. Dan aku takut. Karena aku beda dari yang lain kak. Aku nggak mau nyerah sampai aku benar-benar bisa buktiin kalau aku sukses. Dan aku pengen ngebahagiain orang-orang yang udah sayang dan udah support nama aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku itu tinggal di lingkungan yang hampir semuanya normal, dari semua kakak aku, dari teman-teman aku. Sering banget itu yang namanya kayak ngeluh, yang namanya nyerah. Ya cuma itu kak, karena support orang tua yang bikin aku tuh jadi kuat. Ya kita selalu ngasih support aja dia biar sering belajar. Kemarin juga tiba-tiba dia ikut lomba duta baca. Alhamdulillah sampai lumayan lah. Prestasinya juga lumayan, dapat ranking juga di sekolahan. Yang bakal aku lakukan kalau dapet kaki palsu ya aku bakal lebih aktif kak dalam berbagai kegiatan gitu loh. Karena aku tuh orang yang haus akan kegiatan. Semua kegiatan aku ikutin. Karena mereka mandangnya kalau orang keterbatasan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di sini aku mau ngebuktiin kalau misalkan orang keterbatasan juga bisa kayak orang-orang lain. Bahkan bisa lebih dari orang-orang lain. Baik pemirsa, kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata. Dan sekarang saya sudah bersama pejuang mimpi kita yang kedua, ada Nur Salim. Halo Nur Salim. Halo kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kamu luar biasa, tadi prestasinya banyak, kamu begitu cerdas. Amin, ya Allah. Dan hari ini kamu harus berjuang untuk meyakinkan para dewan juri untuk mewujudkan mimpi kamu. Pasti saya siap. Pasti. Oke, aku boleh tahu nggak sih mimpi kamu itu apa? Mimpi aku itu pengen punya kaki kak. Karena dari lahir itu aku punya keterbatasan fisik yang Ya. mana nggak kayak orang lain pada umumnya. Teman-teman pada punya kaki, Yes. mungkin aku dikasih spesial sama Tuhan. Oke, jadi itu mimpi kamu. Kamu ingin sepasang kaki baru Benar, untuk bisa melangkah dan bisa mewujudkan mimpi kamu yang besar lainnya. benar banget kak. Kamu udah siap belum mewujudkan Siap. mimpi kamu hari ini? Siap banget kak, Semangat ya. semangat. Silakan maju 2 langkah. Oke. Terima kasih Dika, Nur Salim. Luar biasa sekali melihat prestasi kamu. Boleh kita berikan tepuk tangan dan juga optimisme dari Nur Salim yang luar biasa. Terima kasih. Sekarang jadi kelas berapa Nur Salim? Aku sekarang kelas 3 SMP. 3 SMP. Iya, benar. Yang juara itu tahun sebelumnya juara 2 ya? Iya, aku Masya. semester 2 tuh kelas 8 atau kelas 2 SMP itu dapat peringkat 2 di semester 2 dan semester satunya dapat peringkat 3. Luar biasa ya. Prestasinya banyak dan juga menjadi duta baca, betul ya? Iya, benar banget. Itu gimana ceritanya duta baca ini? Jadi Duta Baca itu organisasi yang dibikin sama Kabupaten Bekasi yang mana sebelum kita jadi anggota Duta Baca itu kita diseleksi kak. Dari public speakingnya, dari pengetahuannya, bahkan dari segala aspeknya. Dan alhamdulillah aku lolos dan ngewakilin sekolah juga dapat penghargaan Duta Baca teraktif.
Masya Harapan Allah. Selamat ya. Makasih Kak. Semoga terus berprestasi dan juga membanggakan orang tua. Amin. Cita-cita kamu tuh mau jadi apa sih? Cita-cita aku banyak sih Kak kalau masalah cita-cita. Apa ceritain aja semuanya. Pertama itu pengen jadi penyanyi, terus pengen jadi perenang, terus banyak Kak yang aku cita-citain tuh. Berenang, suka latihan berenang juga? Suka, kadang tiap bulan sih Kak biar nggak terlalu kaku. Tapi yang paling seneng katanya nyanyi, bener? Bener. Nyanyi aku dong seneng sedikit banget untuk nyanyi. kita. Boleh banget. Lagu apa? Pengen pesawat kertas aja yang dari Jikati. Pesawat kertas. Iya. Pesawat kertas. Kak Henry silahkan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sampai yukuruju konichi. Luar biasa Nur Salim. Kamu membuat kita semua tersentuh. Kenapa suka lagu itu? Alasan aku tuh suka lagu ini karena lirik dari lagunya tuh bikin aku semangat Kak. Ya. Aku pengen banget ngejar cita-cita aku. Pengen buktiin ke semua orang kalau orang yang berkebutuhan khusus juga bisa Kak. Bisa Amin. sukses, bisa meraih cita-cita. Ya. Aku nggak mau mandang ke belakang, aku mau tetap fokus ngejar cita-citaku. Kayak pesawat yang terus melaju dengan cepat. Doa kita untuk kamu Nur Salim, semoga cita-cita kamu bisa terwujud. Amin Kak. Mimpi kamu adalah ingin memiliki kaki palsu. Bener banget Kak. Boleh diceritakan seperti apa jika mimpi tersebut terwujud, untuk aktivitas apa yang akan kamu lakukan? Jadi yang aku ceritain tadi Kak, aku punya keterbatasan dari lahir, mungkin udah takdir Tuhan. Aku nggak kayak teman-teman yang lain yang punya kaki, tapi mungkin aku diberi spesial sama Tuhan. Aku pengen banget Kak punya kaki kayak teman-teman yang bisa leluasa buat kemana-mana, yang leluasa buat bisa mengejar cita-cita. Aku pengen kayak gitu Kak. Kamu pernah merasa sedih atau down? Pasti, itu sering banget Kak. Bagaimana kamu mengatasi itu? Aku ngatasinnya dengan cara ingat sama perjuangan kedua orang tua aku. Ya. Mereka aja bisa nerima kekurangan aku. Kenapa aku nggak bisa? Mereka berjuang buat ngebesarin aku dari kecil sampai sekarang. Mereka nggak pernah nyerah Kak. Itu yang bikin aku bertahan sampai sekarang. Ya. Support dari keluarga yang benar-benar bikin aku tuh, aku harus bisa. Jadi kamu sehari-hari beraktivitas? Aku beraktivitas tuh jalan kayak biasa Kak. Cuma karena setelah aku amputasi, itu tuh kaki aku jadi nggak seimbang. Yang satunya pendek sebelah yang bekas amputasi. Jadi bapak aku dengan inisiatifnya buat paralon yang dibentuk gitu Kak, buat nyeimbanginnya. Karena dulu itu kaki aku yang kiri tuh bengkok Kak. Oke. Sempet ada orang baik yang mau ngasih kaki palsu, cuma karena ada kendala di kaki kirinya itu yang bengkok, yang bikin aku harus amputasi. Dan alhamdulillah sekarang udah amputasi, mungkin belum rezekinya Kak. Dan di sini oleh karena itu aku pengen berjuang buat wujudin mimpi aku, buat bisa dapat kaki palsu. Oke. Paralon ini dibuat oleh Bapak. Iya benar. Boleh lihat kalau Boleh, nggak Kak. keberatan seperti apa? Boleh. Ini aku copot. Boleh, silahkan. Gini Kak bentukannya. Ini paralon yang mungkin ditutupin sama kaos kaki. Kurang lebih bentukannya kayak gini Kak. Jadi Sejak, aku tuh sejak kapan pakai paralon ini jadinya, Nur Salim? semenjak amputasi kaki Kak. Tahun? Tahun 2021 bulan Desember. Bulan Desember. Iya.
Jadi benar-benar paralon yang ditutup dengan kaos kaki. Iya Kak, bener. Oke. Ini paralon yang dibikin sama Bapak. Ya. Semoga malam hari ini mimpi kamu jadi kenyataan Amin. dan kamu lebih mudah untuk beraktivitas ya. Siap Kak. Kita beri kesempatan Dewan Juri untuk mungkin bertanya langsung kepada Nur Salim, boleh ya? Boleh Kak, dengan senang hati. Pak Benny, kami silahkan. Ya, Nur Salim, Iya, kamu Kak. luar biasa sekali ya. Amin. Saya doakan kamu kelak menjadi orang yang sukses dan Amin, jangan lupa ya Allah. dengan orang tua ya. Siap Kak, pasti. Kamu kan sebagai duta baca. Benar. Nah, harapan dan rencana kamu untuk ke depan apa ya? Aku pengen nyebar kegiatan literasi buat anak-anak muda. Nah, aku pengen ngasih inspirasi nih Kak buat anak muda. Biarpun aku punya keterbatasan fisik, aku pengen banget menjadi contoh buat mereka. Oke, bagus sekali. Nur Salim tadi sudah menyampaikan terlahir dengan kondisi seperti ini. Tapi yang saya dengar ibu begitu kuat dan juga menerima dengan penuh keikhlasan. Iya. Bisa diceritakan Bu, dulu katanya waktu lahir itu sempat 2 hari nggak melihat Nur Salim karena Bapak sempat menutup-nutupi gitu Bu ya. Iya betul Pak. Terus setelah 2 hari itu setelah melihat Nur Salim bagaimana Bu? Ya saya sempat kaget sih Pak setelah lahir anak saya ada keterbatasan. Tapi saya mau diapain, emang ini udah takdir saya dan udah takdirnya saya. Saya terima. Saya emang ingin anak saya biar anak saya ada kekurangan tapi anak saya pengen ada kelebihan. Saya pengen anak saya kalau udah gede bisa ngebanggain orang tua. Amin. Saya ngedukung dan berdoa, selalu berdoa buat anak saya Nur Salim. Pengen cita-citanya, pengen punya kaki palsu. Saya pengen ini ngedukung gitu. Pasti Allah akan memberi yang terbaik buat Nur Salim masa depannya. Pasti Bu. Di mata kita mungkin kekurangan, di mata Allah pasti ini adalah kelebihan dan pasti diganti. Iya. Pernah ada semacam penolakan dari keluarga begitu Bu ya? Apa betul demikian Bu? Iya dari keluarga. Katanya udah Nur Salim nggak usah dikasih ASI. Kata saya kenapa nggak boleh dikasih ASI? Katanya kasihan kalau udah Nur Salim dewasanya mau jadi apa. Tuhan itu pasti ngasih rezeki buat Nur Salim. Saya semangat terus buat Nur Salim. Pasti Nur Salim dikasih rezeki sama Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti jadi anak yang sukses dan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada senjata yang lebih kuat dari doa seorang ibu Nur Salim. Iya, iya pasti. Ibu Nur Salim sekarang begitu banyak prestasinya. Iya. Membuat ibu bangga pasti. Iya pasti saya yang merasa bangga. Dan cita-cita yang didoakan oleh ibu insya Allah bisa menjadi kenyataan. Ya, amin. Nur Salim waktu melakukan operasi Bu di bulan Desember ya tadi Nur Salim ya di 2021. Iya. Seperti apa kondisinya Bu? Kondisinya emang sangat mengkhawatirkan, Iya. Kak. Apa sangat mengkhawatirkannya? Saya sampai putus asa karena Nur Salim kesakitan habis operasi itu. Tapi saya nggak putus asa, saya berdoa selalu berdoa buat kesembuhannya Nur Salim. Nur Salim harus kuat. Kata Nur Salim pengen cita-citanya, pengen ngebanggain kedua orang tuanya. Harus semangat terus, kamu harus kuat. Jangan sampai putus asa. Ibu juga begitu kuat, begitu luar biasa. Iya. Nur Salim juga ada kakak pendamping ya? Ada, Iya benar Kak. Kak Januar. Iya benar. ada Kak Januar. Hadir di sini? Ada Kak. hadir. Yang mana Kak Januar? Mungkin boleh diceritakan nih sebagai pendamping Nur Salim bagaimana kondisi Nur Salim waktu itu dan setelah dioperasi. Kita sempat bawa juga ke dokter ortopedi Ya. di daerah dekat rumahnya. Dokter berkata kakinya ini pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua waktu itu diterapi atau diamputasi gitu. Cuman pilihan pertama sepertinya tidak mendukung Nur Salim. Kalau diterapi akan kembali seperti sedia kala, akan bengkok kembali. Akhirnya pilihan kedua lah yang menurut dokter lebih baik saat itu. Namun karena usia Nur Salim baru 10 tahun, jadi belum berani gitu ya. Belum berani untuk diamputasi. Kita mendampingi Nur Salim, keinginan dia memang kuat gitu ya. Dia ingin coba segala hal gitu.
ternyata kemampuannya Nur Salim bisa berenang di kedalaman yang 2 meter mungkin Kak. Lebih dari 2 meter juga dia bisa. Main skateboard, bernyanyi, main gitar. Itu kelebihan yang mungkin saya pun nggak punya itu kemampuan itu ya. Jadi saya rasa Nur Salim yang tadinya, saya pikir Nur Salim ini kita bisa ngebantu ya, ternyata justru kami yang terbantu. Atas apa yang dia lakukan. Gitu, Pendampingan seperti apa yang diberikan untuk Nur Salim? kami mendampingi dalam hal non teknisnya Kak. Pada akhirnya di 2021 dapat kabar Nur Salim akan melakukan amputasi terhadap kakinya. Ini yang merupakan jadi jawaban gitu ya, keinginan besarnya untuk bisa terus melangkah maju, bisa memutuskan untuk bisa ingin berjalan gitu ya sama teman-temannya. Oke. Terima kasih Kak Januar sudah mendampingi dan juga tentunya mengasah bakat Nur Salim. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.